videonya gitu ya. Nah, ini kita melihat bagaimana pemandangan atau scenery yang sekarang terjadi. Ya, dan memang menurut riset, makanya kalau dalam pembelajaran daring, nanti saya akan memberikan tip-tipnya di belakang, jangan terlalu lama. Harus kita bisa memanfaatkan waktu 30 menit pertama, dan selanjutnya kita harus menggunakan trip-trip lain, ya, terus untuk masuk 30 menit yang kedua, dan seterusnya. Kalau tidak, yang terjadi seperti ini, saudara. Ya, 2 menit awal loh masih seneng, masih menghadap ke laptop atau ke gawainya. 5 menit kedua, 5 menit berikutnya sudah mulai menaruh kepala di sandaran kursi. Ya, menit yang ke-7 sudah mukanya sudah ditutup dengan handuk ini ya. Itu berarti videonya sudah ditutup gitu ya. Untuk berikutnya main hula hoop gitu ya. Dia lempar naik, panjat, turun, dan seterusnya, atau yang seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini kira-kira yang terjadi di hari-hari ini, kira-kira gimana perasaan kita, para orang tua, para emak, mami, ya, yang sekarang harus mendampingi anak-anaknya lagi sekolah online, gitu ya. Ya, di sini disebutkan ini guyonan, tapi bukan riset ini. Yang sakit jiwa bahkan kejang-kejang sampai 18%, yang darah tinggi stroke sampai sekian persen, tapi ini bukan riset, ini hanya joke aja. Nah, untuk itu Mas Menteri memberikan tip dalam awal pembelajaran, tahun pembelajaran, ada 7 tip gitu ya, yang ditekankan supaya memang dalam kondisi pandemik ini yang penting itu terlaksananya dulu, akses pembelajarannya atau akses pendidikannya. Sehingga 3 juta siswa dasar menengah yang baru, yang menghadapi tahun ajaran baru ini bisa ikut dulu pembelajaran. Tapi yang terjadi, kita paham bahwa memang masyarakat kita tidak semuanya memiliki HP gitu ya, apalagi laptop gitu. Kalaupun ada HP atau gadget, mungkin masih variasi sekali gitu ya, belum smartphone, mungkin masih HP-HP yang jadul, ataupun kalau punya hanya satu yang harus gantian dengan orang tua. Nah, untuk itu di awal minggu kemarin, saya di tahun ajaran baru tanggal 13 Juli, saya meng-share ke berbagai media sosial 7 kunci yang memang kita, atau tip untuk guru-guru yang sedang mengajar. Karena itu hasil keluhan dan masukan dari para guru, dari para orang tua, dan juga para murid. Saya menuliskan termasuk di grup kita, saya berikan tulisan seperti ini, yaitu yang pertama, pilih setting belajar yang blended atau gabungan, ya, atau hybrid. Jadi memang jangan kita ini tatap muka, karena memang tatap muka dilarang, masih belum boleh kan gitu. Baik di daerah hijau pun masih belum boleh tatap muka. Nah, kalau tatap maya itu mahal, maka lakukan dengan blended atau hybrid atau gabungan. Yang kedua, buatkan kelas-kelas mengajar maya melalui LMS gitu ya, bagi para mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang mungkin baru mendengar istilah LMS. LMS itu adalah Learning Management System ya, yang mudah contohnya adalah Google Classroom, Edmodo gitu ya, dan lain-lainnya yang itu masuk dalam LMS, atau yang bikinan sendiri, bukan utilities tapi by design. Contohnya kampus kita STT sudah mendahului dengan LACE atau LACE atau apapun namanya, yang learning space itu adalah kurang lebih seperti LMS ini, Learning Management System. Yang kedua, minimalkan penggunaan video conference seperti Zoom, seperti saat ini ya. Ini kan artinya tidak semua orang bisa melakukan, karena memang cukup memakan kuota cukup tinggi ya, Gmeet ya, atau Google Meet, Microsoft Meet, atau Jitsi dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk teleconferencing yang memang cukup besar, high bandwidth gitu ya. Nah, yang keempat, gunakan flip classroom. Apa itu artinya flip classroom? Yakni belajarnya di rumah, bahasnya itu di kelas. Nah, kalau dulu itu namanya orang belajar itu kan di sekolah.
Kalau di rumah namanya apa? Ngerjakan PR kan gitu. Nah, sekarang dibalik, belajarnya itu di rumah. Nah, di kelas, di Maya, kelas Maya itu adalah belajarnya atau sekolahnya atau bahasnya. Nah, yang kelima, gunakan metode mengajar rekreatif dan sharing, artinya pergunakanlah lewat chatting atau uh, media sosial yang bisa digunakan yang lebih low bandwidth, yang lebih murah kuota gitu ya, yang sangat familiar, hampir semua orang punya adalah WA gitu ya, atau Facebook atau Line gitu ya, itu bisa dipakai untuk pembelajaran era sekarang ini. Nah, yang keenam, jangan memberi tugas kepada peserta didik yang harus keluar rumah. Apakah nggak boleh berkelompok? Boleh, tapi berkelompok dari rumah. Contohnya apa? Ayo Pak Ibi, kalau jadi guru, jadi dosen, yang tugasnya berkelompok, kira-kira suruh apa Pak Ibi? Mahasiswanya atau siswanya disuruh apa? Ayo, gampang, dinyalakan aja Pak Ibi. Ini Pak Ibi nanti harus, host atau moderator ini harus jawab ini nanti. Apa contohnya? Misalkan menyanyi, ya kan? Tugas menyanyi itu kan tugas kelompok gitu ya. Menyanyi kelompok gitu. Nah itu, nah tinggal aja gabungkan aja dari rumah masing-masing gitu ya. Satunya bagian gitar atau bagian organ, satunya yang vokal atau semua vokal tapi dibagi apa ini bagian-bagiannya, itu kan sudah ya kelompok. Atau apa memasak ataupun aktivitas yang lain yang grup tapi di rumah. Jadi kita masih bisa kolaborasi. Yang tidak boleh adalah tatap muka, tapi tatap maya dan individu ataupun kolaborasi masih boleh gitu ya. Dan yang terakhir tapi yang terpenting adalah jaga imunitas guru dan peserta didik supaya tidak stres ya, supaya tidak stres karena memang itu yang hari-hari ini yang terpenting gitu ya. Makanya kalau hari-hari ini sekolah, guru-guru harus dipaksa memaksa muridnya sampai tugasnya sampai stres, itu saya pikir juga istilahnya ya mesti harus dipikirkan kembali. Nah, ini ada satu pendapat dari seorang pendidik Kristen, memang hari-hari ini kita ini nggak bisa coba-coba ya, kita nggak boleh coba-coba kepada anak-anak kita. Memang pendidikan Kristen kita ini bukan mengejar mode ataupun hula hop intelektual, tapi kan kita juga mesti harus prioritas ya di dalam era new normal yang sekarang ini. Maka dikatakan Charles Darwin adalah bukan yang terkuat atau bukan yang terpandai yang bisa bertahan hidup, yang survive, tetapi yang bisa adaptif, yang most responsive to change, yang bisa merespon perubahan-perubahan. Itu sebab kita sebagai pendidik Kristen, sebagai hamba-hambanya, mesti harus bisa segera meriset kembali running well terhadap perubahan ini. Watson dari petingginya IBM mengatakan bahwa sangat sulit bagi manusia itu untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, kecuali lingkungan yang mengubahnya. Nah, ini memang kita mengakui ya, apalagi kita yang menyebut diri sebagai guru itu paling sulit untuk mengalami mengubah gitu ya, karena untuk itu blessing in the case, berkah di bencana pandemi COVID ini, akhirnya kita mesti harus segera beradaptasi. Pandemi COVID-19 mengubah wajah pendidikan ini menjadi kebiasaan dan perilaku budaya sekolah yang baru gitu ya. Kita ya kadang ya agak lucu gitu, tapi ya modis juga lama-lama ya kan, pakai masker terus pakai visil gitu ya, apalagi visilnya sekarang ini modis sekali gitu, ada kacamatanya, ada diberi mode dalam penampilan kita gitu ya. Nah, yang kedua kurikulum, memang kita kurikulumnya adalah transisi atau sementara gitu ya, sehingga memang ada banyak pengurangan-pengurangan jam belajar atau jam perkuliahan. Untuk itu STT juga demikian, saya pikir kita harus juga membuat
asesmen atau penilaian juga berubah, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah orientasi ilmu pendidikannya ini dulu dikenal dengan pedagogi. Nah, sekarang ke heutagogi. Artinya apa? Kalau dulu konsentrasi pada bagaimana membelajarkan siswa atau mahasiswa, kalau sekarang adalah peserta didik, tapi bagaimana kita lebih memfasilitasi. Contohnya, waduh, gurunya ngotot-ngotot, tapi siswanya nggak punya smartphone gitu, siswanya nggak punya laptop, ya tentunya kan kita mesti harus juga memperhatikan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah sinergi dan peran orang tua hari ini diperlukan kita kolaborasi, ya kan, terutama untuk anak-anak PAUD, anak-anak sekolah minggu, gitu ya. Terus untuk anak-anak SD kelas rendah 1, 2, 3, maka smartphone atau laptop ataupun device lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran itu kan milik orang tua. Nah, itu sebab kita mesti harus kolaborasi dengan orang tua. Kita nggak bisa memaksakan anak harus pegang sendiri, harus milik sendiri, ya nggak bisa, gitu ya. Karena memang pertama usia atau umurnya juga belum bisa bertanggung jawab untuk pegang itu atau belum bisa. Nah, yang berikutnya adalah manajemen sekolah, ya sekarang ini lebih ke berbasis TIK, partisipasi dan manajemen krisis. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik kita mesti harus lebih wise, lebih bijaksana di dalam menerapkan pembelajaran atau pendidikan di kelas-kelas kita. Nah, yang berikutnya itu terkait dengan gap generation atau gap teori generasi yang terkait dengan kondisi dosen, guru atau pendidik gitu ya, dengan yang dididik, peserta didiknya. Nah, kita sadar bahwa hari-hari ini kita ini ada dalam gap generasi seperti ini. Mungkin kita menjadi dosen atau guru ada di generasi baby boomers sampai generasi X ini. Sementara peserta didik ya siswa kita dan mahasiswa kita mungkin di generasi Z atau bahkan generasi alpha ya, generasi yang sini. Nah, yang PAUD yang sekolah minggu kelas bawah atau kelas rendah itu kan masih balita. Ini berarti kan ada di generasi alfa gitu ya. Nah, ini adalah mengalami proses di dalam komunikasi. Itu sebab kita harus bisa mensiasati dengan baik. Lalu bagaimana dan apa harus dilakukan di saat new normal ini? Yang pertama kita harus bisa memahami bahwa tidak tahu kapan akan berakhir kondisi pandemi COVID ini. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan gitu ya kapan berakhirnya COVID-19. Jangan-jangan ya ini nanti ini akan seperti virus influenza yang mau tidak mau kita harus yang kedua harus berdamai. Ya kan? Kalau hari ini Pak Epi mungkin maaf saya lagi flu gitu ya. Nanti tahun depan Pak Epi bilang, oh maaf saya lagi dengan corona gitu ya, atau dengan corona gitu. Karena memang sudah berdamai, sudah ada virus vaksinnya, sudah ada obatnya. Nah, orang kena virus itu sudah tinggal minum obat, istirahat atau jaga kesehatan kan gitu. Nah, yang ketiga adalah mengubah wajah baru persekolahan atau lembaga-lembaga pendidikan. Nah, untuk itu sekolah sekarang menjadi apa? Menjadi virtual school, menjadi smart school, mengarah kepada digitalisasi dan humanisasi, naturalisasi dan transformasi. Nah, ini yang mesti perlu dipahami bahwa sampai akhir semester ini gitu ya, bahkan mungkin nanti semester depan itu masih Mas Menteri katakan masih permanen dengan sekolah online atau PJJ. Nah, untuk itu kita harus memahami bahwa memang peran pendidik Kristen ini mengalami perubahan.
kalau dulu teacher center gitu ya, kalau dulu di era pendidikan 1.0 itu guru dosen menjadi satu-satunya sumber belajar. Maka di sini semua siswa atau mahasiswa ya apa katanya guru kan gitu. Sabdo Pandito Ratu dalam bahasa Jawanya. Apa yang dikatakan guru itu menjadi semacam sabda kan gitu. Nah, masuk ke education 2.0, maka di sana adalah pembelajaran ini lebih ke receptive of knowledge. Jadi peserta didik menanggapi pengetahuan dan peserta didik itu bisa mulai menolak pengetahuan gitu. Nah, di sini mulai terjadi namanya interaksi. Itu sebab disebut dengan interaksi belajar mengajar. Akhirnya pada era ini kita mengenal dengan interaksi belajar mengajar atau IBM, terus menjadi KBM dan seterusnya gitu. Nah, yang saat ini yang terjadi kita ini ada di education 3.0, di mana teacher as facilitator, yaitu guru, dosen, pendidik ini harus kolaborasi dan interaksi dan social networking dengan orang tua, dengan pemangku kepentingan, dengan peserta didik atau dengan siswa. Nah, model-model pembelajaran yang kita bisa terapkan pada saat ini adalah dengan melakukan problem based learning, gitu ya, project based learning, inquiry based learning. Nah, ini tolong nanti para Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan juga para mahasiswa sekalian yang mendidik atau yang menjadi guru, maka gunakan model-model atau metode-metode pembelajaran dengan ini, problem based learning, project based learning, inquiry based learning. Karena memang kondisinya kita tidak sedang dalam tatap muka, kondisinya dalam tatap maya. Nah, yang terakhir kita nanti memasuki education 4.0, maka di sini learners as connector, kreator konstruktivistik. Jadi di sini nanti lebih ke mobile learning gitu ya. Tapi sekarang juga mulai mengarah ke sana, tetapi kita masih di 3.0. Nah, yang lalu pernah saya sampaikan bahwa Tripusat Pendidikan memang sekarang ini bertambah, ya, tidak pada keluarga, sekolah, dan masyarakat, tapi yang sekarang perlu diwaspadai adalah dunia maya atau cyber. Ya, bagaimana sekarang mulai ada laporan di KPAI bahwa ada banyak mulai terjadinya cyber sek gitu ya, mulai adanya bullying, cyber bullying gitu ya, dan perundungan yang berdasar web, karena orang anak-anak sekarang lebih bebas berselancar di dunia maya. Nah, pergeseran pendidikan akhirnya sekarang nanti mengarahnya lebih banyak ke apa? Homeschooling, gitu. Jadi nanti perlu diwaspadai pendidikan formal nanti berubah menjadi homeschooling. Nah, yang lalu sebelum pandemi pun homeschooling ini sudah mulai menjamur di beberapa kelompok masyarakat, dan dengan kondisi pandemi ini akan menjadi lebih tren lagi. Nah, itu sebab kita para manajemen pendidikan mesti harus memahami hal itu. Nah, terkait dengan itu, saya ingin menekankan kepada kita para pendidik Kristen untuk memiliki yang namanya cyber literasi pedagogi, yaitu ilmu mendidik atau literasi dalam ilmu mendidik cyber. Mesti harus memiliki yang namanya pengetahuan digital literasi. Untuk itu kita harus belajar, gitu ya. Sejatinya guru, dosen, kalau kita berhenti belajar berarti kita ini sedang berhenti menjadi guru atau menjadi dosen, gitu. Sehingga kita mesti harus belajar, dan kaitannya dan sekarang yang kita harus lebih banyak belajar adalah apa? Digital literasinya, ya, literasi atau kemampuan yang terkait dengan penggunaan digital atau cyber. Nah, pemahaman kita terhadap revolusi industri, saya pikir kita sudah cukup paham atau banyak yang sudah
mengerti, kita ada dalam posisi memang sekarang di industri 4.0 gitu ya. Sedangkan dalam masyarakat kita ada dalam tahap society 5.0. Mengapa? Sebelum industri 0.0 ini ada masyarakat yang bercocok tanam, petani tetap gitu, yang itu masuk dalam tahapan industri gitu ya, tapi satu gitu, atau masyarakat satu gitu. Sehingga sampai sekarang ini ada society 5.0 atau masyarakat 5 gitu. Nah, ini hasil riset yang lalu pernah saya sampaikan bahwa jumlah pengakses HP atau jumlah orang menggunakan internet di Indonesia itu luar biasa, ya, luar biasa. Total populasinya 272,1 juta, 55% gitu ya. Ini yang sudah mulai menggunakan jaringan internet. Dan ini luar biasa, jadi artinya lebih banyak jumlah nomor HP-nya dibanding jumlah penduduknya. Dan ini peringkat di ASEAN, ya, Indonesia ada di luar biasa ini ya, ada di urutan di bawah Cina, India, Jepang, terus Indonesia. Ya, luar biasa, makanya pendidikan atau sekolah virtual itu sekarang mulai tren. Untuk itu kita mesti harus memahami, kita sebagai pendidik Kristen atau umat Kristen harus memahami 4 perubahan konsumen, ya, 4 perubahan perilaku konsumen, baik itu di bidang pendidikan maupun dalam bidang usaha dan industri, ya, yang dibagi menjadi 4 megasip besar. Yang pertama, megasip yang pertama itu adalah stay at home lifestyle. Jadi orang sekarang nganggur di rumah itu luar biasa. Kalau dulu dianggap pengangguran gitu ya, kalau dulu tinggal di rumah itu dianggap pengangguran, sekarang malah dihormati orang. Wah, gitu ya. Kita bisa produktif di rumah. Nah, ini menjadi lifestyle yang baru. Yang kedua adalah back to the bottom of piramid dalam kebutuhan. Kalau dulu menurut Abraham Maslow, kebutuhan itu basic need-nya itu orang makan minum gitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan makan minum. Tapi sekarang kebutuhan basicnya itu apa? Pulsa, paket ya, baterai gitu ya. Itu menjadi kebutuhan dasar sekarang. Coba siapa yang kita yang tidak butuh itu? Pasti semuanya butuh itu. Bahkan menurut satu penelitian, kita ini 4 menit sekali ya untuk melihat HP. Begitu pentingnya HP kita itu, karena menurut penelitian 4 menit sekali kita itu mesti menengok HP kita gitu. Nah, megasip ketiga itu adalah go virtual. Ya, kita lebih mengarah ke segala sesuatunya ini ke virtual gitu ya, virtual. Virtual classroom, virtual school, virtual office, bahkan virtual church gitu ya, gereja virtual. Nah, ini kelihatannya nanti ke depan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang para gembala, yang dosen-dosen yang menggembalakan jemaat, ini perlu diantisipasi. Jangan-jangan nanti di new normal, kalau sudah kembali ke seluruh ibadah, kegiatan ibadah, boleh dikembalikan ke seperti yang dulu, nanti banyak jemaat yang milih virtual gitu ya. Banyak jemaat yang sudah mulai nyaman menikmati di rumah gitu ya, dengan online gitu. Nah, yang keempat adalah megasip keempat, empathic society ya gitu ya, orang lebih empatik karena kita melihat karena COVID-19 ini lintas batas gitu ya, baik agama, budaya, etnis, dan segala sesuatunya bisa terlampaui melalui itu. Nah, itu 30 prediksi yang mesti harus difahami dalam kehidupan saat ini. Jadi contohnya seperti ini, saya dampingi anak saya, sekarang rumah saya itu jadi sekolahan, jadi kampus gitu ya. Jadi karena apa? Ada yang sekolah SMA, ada yang kuliah, ada yang ngajar gitu ya. Dan ini adalah pemandangan yang terjadi hari-hari ini di ruang tamu kita, di ruang keluarga kita. Itu yang terjadi adalah virtual seperti ini. Masih ada waktu kira-kira Pak Ebi untuk, halo Pak Ebi, masih tinggal berapa lama? Oke Pak, 10 menit lagi Pak, 10 menit. 10 menit, oke.
saya ingin menunjukkan atau share yang berikutnya yang terkait bagaimana kita ini sebagai pendidik atau sebagai dosen di tengah pandemik ini masih bisa beraktivitas dengan tridharma atau tugas kita, gitu ya. Nah, coba saya dengan membuka yang kedua, sebentar. Oke, ini saya sharekan sini. Baik, share screen. Oke, ini yang pernah saya bagikan di kelas sebelumnya dan saya mau tekankan di sini bahwa di dalam setting pembelajaran perlu kita pahami bahwa kita ini memiliki 4 kuadran, gitu ya. Apa yang disebut dengan 2 bagian besar, sinkron dan asinkron. Ini kita untuk literasi digital ya, supaya kita memiliki pemahaman literasi digital. Yang disebut dengan sinkron yaitu tatap muka dan tatap maya ini. Jadi seperti sekarang ini kita ini disebut sinkron. Jadi kuadran dalam setting belajar atau seminar atau pertemuan besar secara langsung. Nah, yang kuadran ini kita bisa dalam bentuk diskusi tanya jawab dan simulasi praktek seperti kita tatap muka pada waktu konvensional kemarin, tapi yang sekarang ini adalah tatap maya secara virtual, gitu ya, secara virtual. Di sini kita bisa juga diskusi, kita bisa dialog, kita bisa tanya jawab, kita bisa melakukan praktek, gitu ya, tetapi semuanya secara virtual. Nah, yang kedua adalah asinkron. Asinkron ini adalah kegiatan yang tertunda atau yang bisa ditunda. Bisa itu individu, mandiri, bisa itu kolaboratif. Nah, yang sedang kita pakai di sini adalah yang gabungan 3 ini. Sinkron yang kedua ini, tatap maya, dan asinkron yang mandiri dan kolaboratif. Jadi 3 ini adalah yang tadi saya sebut dengan blended atau gabungan atau hybrid. Nah, ini yang mesti kita pahami sebagai pendidik, mana itu yang high bandwidth dan mana itu yang low bandwidth. Nah, ini ada seperti ini. Saya bagi menjadi bagian kuadran. Di sini ini adalah yang low bandwidth, yang sini adalah ini high bandwidth, yang di bawah ini adalah yang low bandwidth. Jadi saudara silakan memilih kira-kira perkuliahan pembelajaran mana yang bisa dijangkau, bisa dicapai oleh kelas kita, oleh mahasiswa kita, oleh siswa kita yang kira-kira tidak banyak paket dan tidak banyak makan kuota gitu ya. Nah, saya ingin sampaikan yang ini. Bagaimana kita bisa menyusun pembelajaran di tengah-tengah yang virtual ini, yaitu silakan menggunakan LMS yang ada, yaitu Learning Management System. Ini yang saya sebut tadi, yaitu membuat apa? Kelas-kelas maya. Kalau kita STT luar biasa sudah punya LACE, maka LACE itu dipakai menjadi LMS, menjadi Learning Management System, menjadi kelas maya. Nah, semester kemarin, sisa waktu semester kemarin, saya membuat kelas maya menggantikan kelas fisik saya yang berjumlah 12 kelas. 6 kelas di UK Petra, 6 kelas di PGRI. Nah, saya buatkan kelas-kelas maya ini supaya apa? Supaya tetap berlangsung pembelajaran. Jadi meskipun pandemik, meskipun sulit, tidak ada tidak bisa ketemu, tapi kita masih tetap ada perkuliahan. Dan saya disiplin waktu ini jamnya sesuai. Jadi saya lakukan seperti kalau kita kondisi normal di Petra Senin Selasa Rabu ini 6 kelas ini saya ya seperti kita mengajar pada hari itu. Sedangkan yang di PGRI pada hari Rabu, Kamis, Jumat gitu saya lakukan 6 kelas berikutnya ini. Nah, ini semua ada. Semua apa yang bisa dilakukan di sini. Ini ibarat kelas. Ya, ketika kita di physical classroom.
Yaitu di sini contoh ada mata kuliah workshop training untuk pasca sarjana, ada mata kuliah workshop training. Semua informasi dan semua materi pelajaran saya, semua assessment ataupun tugas, bahkan assessment, evaluasi ada di sini. Dan mahasiswa tinggal ini mengambil aja mana ini untuk mid semester atau UTS-nya, mana ini untuk UAS-nya, mana ini untuk tugas-tugas kecil yang harus dikerjakan. Contohnya ini, yang sudah menyerahkan 4 orang, 18 orang yang belum. Gini. Sehingga kita tahu, nah semua pekerjaan mahasiswa atau siswa, saya masukkan di Google Classroom, di virtual kelas saya. Sehingga mahasiswa bisa mengumpulkan tugas di sini kelihatan. Gini, siapa yang sudah mengumpulkan tugas. Dan mengumpulkan tugas tidak perlu mengumpulkan makalah. Ini paperless dan bahkan bisa mengumpulkan dengan apa? Cukup link. Nah, contohnya seperti ini. Saudara Nini mengumpulkan linknya ini di https:// bla 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 dan seterusnya. Saya tinggal klik aja untuk mengoreksinya atau untuk untuk menilainya gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita memberikan mid semester. Kita juga ada di sini. Nah, 22 mahasiswa kita berikan mid semester atau soalnya ataupun tugasnya gitu ya. Nah yang kedua, bagaimana cara kita memperoleh materi pembelajaran maya ini, yaitu dengan yang pertama bisa menggunakan by design, kedua by utilities. Apa artinya? By design itu membuat sendiri gitu ya. Utilities mengambil atau memulung. Bahasa Indonesianya itu memulung gitu ya. Jadi mengambil dari internet atau memulung dari internet. Ini YouTube banyak. Pak Happy, saya tanya, mata kuliah apa yang tidak ada di YouTube? Ayo, coba jawab. Banyak itu ya. Ayo, kira-kira ada mata kuliah yang nggak ada di YouTube? Materi pembelajaran yang nggak ada di YouTube? Hampir 80%, bahkan 90% ada di YouTube. Pertanyaan kedua, Pak Happy, materi pembelajaran di YouTube dengan yang diterangkan oleh dosen gurunya lebih menarik mana, Pak Happy? Ayo jawab. Wah, lama sekali lebih jawabnya. Menarik YouTube. Itu. Bukan yang lain juga, Pak. Makanya itu. Artinya apa gitu ya? Kalau yang di YouTube ini lebih menarik, lebih apa tugas guru, apa tugas dosen kan gitu. Saya ngeklik gitu tentang pendidik Kristen itu muncul banyak itu. Saya tinggal ngambil mana pendapat yang kira-kira valid atau yang buku babonnya saya telusuri. 3 menit lagi, Pak. Ya itu. Berapa? 3 menit lagi, Pak. Saya cepatkan. Nah, oke ya. Atau ngambil dari ini, dari apa media sosial. Ya kan, ini banyak sekali materi yang kita bisa ambil. Nah, bagaimana untuk sinkronisnya tadi? Untuk virtual meetingnya, video teleconferencingnya. Ya ini, kita menggunakan Zoom, Google Meet, seperti ini ya, untuk menggunakan itu. Nah, ini contoh saya melakukan virtual meeting di kelas di mana ini, di Petra ini ya. Terus ini, atau kita by design, yaitu membuat sendiri, merekam seperti dosen-dosen STT yang sudah membuat ini. Wah, luar biasa. Kita bisa by design. Tapi sebenarnya kita bisa by utilities. Ngambil aja di channel-channel YouTube yang sudah ada. Diambil yang terkait dengan perkuliahan kita. Nah, ini contoh saya memberi tugas kepada mahasiswa tentang learners development, perkembangan peserta didik. Saya suruh ngambil. Ini karena kaitannya dengan multiple intelligence, yaitu kecerdasan ganda atau multiple kecerdasan jamak, maka saya suruh ngambil aja di link video. Saya tuliskan di sini, ikutilah channel YouTube dari Ekoji Channel bla 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 bla, rangkumlah dan berikan penilaian dari materi yang ada di YouTube itu. Maka semua itu lebih mudah. Nah, bagaimana memberikan assignment dan tugas kuis? Kita bisa menggunakan ini, Bapak Ibu, dengan Google Form. Kemarin saya melihat Ibu Waget 1 memberikan Google Form, bagus. Itu bisa untuk analisis juga.
untuk bisa riset juga. Penelitian saya juga menggunakan Google Form ini, atau membuat dengan tugas-tugas di situ ada kuis gitu ya, ada kuisis, ada Kahoot ini ya. Ini adalah ini kalau diklik ya, karena waktunya nggak cukup, ini adalah menarik sekali. Artinya kita menggunakan gamification di tengah-tengah pandemik ini, anak-anak lebih menarik. Apa sih unsurnya game itu? Kan membuat orang ketagihan, membuat orang terus dihargai kan gitu, pengen naik level berikutnya gitu. Nah ini contohnya di ProProp, ini ada crossword puzzle gitu ya. Ini anak-anak membuat soal dan sekaligus membuat jawaban sendiri. Nah, dia senang sekali malah gitu ya. Nah yang kedua, untuk UTS, UAS kita menggunakan Google Form. Udah langsung keluar sendiri ini. Bahkan analisa hasil ulangannya atau ujiannya keluar. Kita sudah keluar, kita sudah nggak usah repot-repot koreksi banyak-banyak gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan project? Kita bisa menggunakan link-link seperti ini. Ini adalah tugas mahasiswa semua yang kita lakukan selama pandemik. Jadi artinya kita meskipun pandemik tetap produktif. Nah, yang kedua bagi Bapak Ibu dosen, saya motivasi untuk kita tetap harus bisa riset. Kemarin saya juga mohon kepada para dosen untuk survei, ya kan, mengadakan survei kesiapan para dosen STT AI dalam PJJ, gitu ya. Saya tidak tampilkan di sini, ini adalah hasil riset saya PTK, yaitu penelitian tindakan kelas atau Research Action Research, TAR, Classroom Action Research, yaitu untuk melihat sikap dari mahasiswa saya. Ya, akhirnya keluar. Dan menggunakan Google Form bisa keluar sendiri ini pie chart maupun grafik-grafiknya itu yang dalam bentuk tabel-tabel gitu bisa keluar. Dan ini kita sudah menjadi riset. Ini kita tulis di mana? Kita tulis di artikel. Nah, ini saya membuat artikel dan ini masuk di artikelnya UKWM Widya Mandala. Nah, masuk di jurnalnya Widya Mandala. Bapak Ibu dosen STT yang tadi saya katakan dosen itu tugasnya 3, selain mengajar adalah meneliti dan mengabdi. Nah, mengabdinya sudah di gereja masing-masing gitu, tinggal menelitinya. Meneliti itu kaitannya dengan apa? Menulis artikel. Nah, ini kita harus menulis artikel supaya jurnalnya Pak Epi laku kan gitu ya. Supaya jurnalnya kita bisa terakreditasi. Itu mesti diakreditasi Pak Epi jurnalnya supaya nanti terus naik ke Sinta 6 dan Sinta 5 sampai Sinta 1 gitu. Nah, yang kedua saya masih bisa membuat buku. Ya ini book chapter. Dari mana ini? Tugas UTS-nya mahasiswa saya. Jadi mereka saya suruh bikin artikel, nulis gitu, dan ini saya kumpulkan, saya ngedit sebagai editornya. Nah, lumayan kan jadi book chapter gitu ya. Nah, selain itu community service, abdimasnya, kita masih bisa melakukan seperti ini. Bapak Ibu Gembala atau pendeta bisa di gerejanya masing-masing. Tetapi kalau saya kan cari tempat seperti ini, yaitu webinar, talkshow di radio, diklat online gini ya. Ini semua adalah abdimas ya kita bisa lakukan dan kita semua berarti tetap aktif meskipun di tengah pandemik atau di kondisi yang new normal ini. Terima kasih Pak Epi sudah lewat waktunya. Saya kembalikan, monggo kalau yang bertanya kita bisa lebih interaksi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Jonathan Priyanto Widodo yang sudah memberikan materinya pada malam hari ini. Dan tentunya mungkin tidak, walaupun tidak kelihatan satu dengan yang lain, mari kita memberikan aplaus di tempat masing-masing. Baik, kami akan membuka ruang tanya jawab. Nah, di sini ada beberapa nama yang saya boleh catat itu yang sudah mengangkat tangan. Jadi dalam ada yang sudah raise hand. Jadi ada 4 orang dari catatan saya 6 ya. Yang
Ya, mungkin untuk sesi ini saya buka memang untuk langsung bertanya secara langsung. Nanti kami akan buka satu persatu ya Bapak Ibu ya. Kami akan tuntun ya untuk bertanya kepada narasumber kita. Baik, yang pertama saya memberi kesempatan kepada yang bernama Samuel Widayanto untuk bertanya. Pertanyaannya singkat dan jelas. Ya, karena ada beberapa orang lagi akan bertanya. Ya, baik. Saya berikan waktu untuk Pak Samuel Widayanto. Silakan. Di-unmute dulu. Baik. Shalom, Mbak. Halo. Shalom. Ya, shalom. Pak Sam. Selamat malam, Mbak. Ya, malam. Iya. Baik, Pak. Saya sangat diberkati dengan presentasi Bapak. Adapun pertanyaan saya, bagaimana cara menggunakan ya teknologi yang tepat guna dengan teknologi 4.0 ini, Pak. Khususnya kalau yang di daerah-daerah yang di pedalaman gitu, Pak, yang mungkin sulit terakses oleh teknologi yang canggih seperti ini, Pak. Mungkin ada solusi yang bisa diatasi, Bapak. Ya, Pak Samuel, teknologi yang paling baik di dunia ini dan pada saat ini adalah teknologi yang ada, Pak Samuel. Nah, teknologi yang ada di daerah itu. Jadi, kalau kita ngomong yang tadi saya sampaikan, kita harus PJJ, harus online, itu ya, harus menggunakan LMS dan bla 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 bla. Tapi kalau nggak ada itu kira-kira baik nggak Pak Samuel? Nggak baik, ya kan? Nah, yang baik apa? Yang baik hanya WA gitu misalkan. Ya WA itu yang terbaik, Pak, gitu. Loh, WA nggak bisa, Pak. WA harus manjat pohon gitu ya, misalkan harus manjat pohon gitu. Nah, yang ada apa, Pak? Yang harus visiting, harus bertemu tapi harus jaga jarak. Ya, itu teknologi yang dipakai, Pak Sam. Gitu loh ya. Jadi sekarang ini semua satuan pendidikan, semua lembaga, semua sekolah, semua pendidik, guru pada kondisi yang sama. Yang bisa terjangkau dengan internet, yang bisa terjangkau dengan PJJ menggunakan sinkron dan asinkron ya, yang blended tadi itu kalau dimungkinkan ya kuota dan jaringannya ada. Nah, kalau nggak ada jaringannya, ya ada teman saya di Sumeneb sana harus ngetek, Pak, naik perahu terus datangi ke rumah murid, terus dia mengajar dengan bahasa lisan seperti Tuhan Yesus membawa muridnya ke ladang. Ya Kak, ya itu bisa dilakukan. Apakah itu bukan teknologi atau teknologinya apa? Ya teknologi yang ada di situ. Di sawah pun ada teknologinya, Pak. Misalkan di sawah lo belajar tentang apa? Tentang matematika, ya bisa. Ya kan murid suruh belajar ini hitung luas sawah ini berapa. Itu kan juga matematika, Pak. Ya, contoh di rumah aja mau belajar IPA, misalkan tentang apa magnet gitu. Ya kan bisa di rumah belajar tentang magnet, nggak usah pakai teknologi atau keluar gitu, ya kan? Cari magnet yang ada di rumahmu 10 gitu misalkan. Nah, orang tinggal nyari aja, mulai dari kulkas, mulai dari kunci, mulai dari ya kan? Nah, itu kan sudah belajar itu. Ngitung meteran listrik kan gitu misalkan. Itu kan juga bisa dikaitkan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Samuel. Jadi artinya teknologi yang baik, yang tepat guna, yang bermanfaat itu adalah teknologi yang ada. Gitu. Itu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi teknologi yang ada nggak usah kemana-mana gitu ya. Baik, kiranya mungkin Pak Samuel sudah dipuaskan dengan jawabannya. Saya lanjut kepada pertanyaan Lowati. Kami persilakan untuk bertanya. Silakan Bu Yeni Susilowati.
Maaf Pak, kepencet Pak. Oke. Ya. Ya, baik. Oke. Yang berikut Robert John. Silakan. Shalom. Yang namanya Robert Ya, John. Pak. Dari KF. Ya, Ya, terima kasih materinya malam hari ini luar biasa. Terima kasih buat hambanya. Malam hari ini kita sangat jelas sekali. Ke depan ini kan pasti lebih cenderung kepada dunia virtual, Pak. Ya. Setelah itu kita akan menghadapi beberapa generasi, dari generasi bomber, generasi Z, X, dan juga Z. Juga kita butuhkan virtual ke depan ini. Yang saya mau tanya ini begini. Seandainya bagi seorang guru atau dosen, terus mereka memberi tugas dan dikatakan lihat aja di bawah Google, apa itu tidak menyimpang, Pak? Dari firman Tuhan, artinya maksudnya kopi-kopi aja, atau memang itu salah satu cara supaya kita bisa membuka wawasan kita bahwa memang itulah kelebihannya zaman virtual ini. Itu yang pertama, Pak. Ya. Yang kedua, Pak, kita ini gembala, Pak. Ya. Jadi kan latar belakang Android tidak, ya, tapi sudah dijelaskan tadi, sudah bagus sekali jelasannya bahwa dunia virtual ini tidak hanya menyangkut dengan lewat Android, tapi juga lewat berbagai cara yang kayak tadi tulisan, bisa dengan WA, dengan bermacam-macam. Yang saya mau tanya begini, Pak. Ini kan kita ini kondisi seperti ini kan kita di desa juga di kota, kan tergantung dari kondisi, Pak. Seandainya itu dunia virtual nanti ini kan perlu kami menjelaskan. Kan ini kan baru ini, Pak. Maksudnya dunia virtual ini kan baru, Pak. Maksudnya lebih bubernya kan sekarang ini, Pak. Ya, begitu. Bisa nggak materi ini di-share, Pak, supaya kami bisa belajar sampai memahami benar tentang metode ini, sehingga kami share kepada jemaat atau yang kami pimpin itu bisa masuk di akal dan mereka berjuang sekuat tenaga supaya mereka adaptasi dengan kondisi seperti ini, Pak. Gitu. Sebab selama ini kan walaupun kita bilang ada virtual, ada begini-begini, kadang-kadang tidak mereka memahami. Selalu image mereka bahwa itu adalah orang hebat, itu orang kaya, itu hanya orang yang punya Android, itu yang bla 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 bla. Tapi kalau kita ini dipaksa untuk ada dalam dunia virtual, ya. Menurut saya boleh nggak Bapak nanti bisa share materi ini supaya kami bisa menguasainya, kami bisa jelas pada jemaat bahwa kita ini harus menghadapi seperti ini dan harus bergumul supaya kita berada dalam suasana seperti ini. Kalau tadi kan ada bilang di dalam rumah, tinggal di rumah itu adalah sesuatu yang luar biasa, juga bermacam-macam. Ada tadi 4 pilar kalau tidak salah, hafal ya. Tapi yang jelas ini saya mohon kalau bisa materi ini di-share supaya tidak hanya tim pendidik juga, tapi juga gembala-gembala juga diperlengkapi, Pak. Saya pikir begitu aja, Pak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Yang kedua, Pak Robert, boleh langsung materi Pak Ebi, silakan dibagi, di-share. Ilmu itu, ya kita ini kan lebih dari... Gimana? Nanti dibagikan, Pak. Ya, dibagikan. Silakan. Bahkan yang materi-materi yang lain pun bisa dibagikan, itu yang dari saya, dan bahkan ada channel YouTube bisa diikuti itu, Pak. Itu. Yang pertama apa pertanyaannya, Pak Ebi? Pak Robert, apa tadi pertanyaannya yang pertama? Halo, Pak Robert. Tadi kan pertanyaannya yang pertama tadi. Ya. Oke, yang pertama tadi kan yang pertama tadi bilang bahwa kalau kita memberi tugas kepada mahasiswa atau kepada Oke. Boleh nggak kopi dibagi? Ya, betul. Bagaimana menilai kejujuran siswa, peserta didik, mahasiswa kita, gitu kan? Siap. Itu Pak, berikan tugas yang tidak bisa atau tidak ada di Google, gitu. Artinya apa? Ya, berikan soal yang different, soal yang reflektif, soal yang menyangkut dirinya sendiri, gitu. Misalkan, kumpulkan KTP saudara kerabatmu sampai 30 KTP, gitu. Itu kira-kira di Google ada nggak itu, Pak?
nggak ada di Mbak Google, ya kan? Anak suruh mengumpulkan 30 KTP keluarganya, ya, mulai dari orang tuanya, saudaranya, itu kira-kira di Mbak Google ada nggak? Nggak ada. Ya, Nggak nggak ada kan? Oke, Kan ya, Pak. kira-kira bisa copy paste nggak itu dari temannya kan? Nggak ada kan? Nah, setelah itu apa maksudnya? Sekarang hitunglah gitu, ya kan? Nah, umur mereka itu dari 30 itu. Nah, buat itu, cari itu standar deviasinya, cari itu mediannya. Loh, sudah belajar apa itu Pak Robert? Matematika sudah belajar, statistik juga belajar, ya enggak? Dan ngumpulin KTP itu kan juga enggak gampang. Ilmu komunikasi juga, masuk. Ya kan, psikologi masuk kan gitu. Nah, itu tugas-tugas yang kalau dengan PJJ seperti ini yang harus kita lakukan. Makanya tadi saya belum membahas tentang assignment atau tugas yang mereka harus kerjakan. Yang terus refleksikan apa yang Anda dapatkan dan Anda alami selama perkuliahan ini. Kira-kira bisa nggak copy paste itu, Pak? Ya bisa. Ya kan bisa aja, tapi kan beda. Ya kan? Terus apalagi di situ menyangkut apa yang kalian alami atau kalian rasakan atau kalian mengalami perubahan atau manfaat dari situ. Maka itu terjadi different. Gitu. Jadi model-model pembelajarannya juga banyak, Pak. Model-model assessment-nya atau penilaiannya juga banyak, Pak. Ini belum. Nanti ayo kita webinar lagi ngomong khusus tentang itu, ya. Bagaimana memberi materi pelajarannya, bagaimana menilainya, bagaimana memberi tugasnya dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kejujuran siswa bisa dinilai, motivasi siswa atau mahasiswa kita bisa ditingkatkan, dan prestasi siswa kita masih bisa distandarkan. Gitu, Bapak. Kira-kira gitu, Pak Robert. Paham ya? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Robert yang sudah bertanya. Dan karena kita masih punya pembicara satu lagi, dan saya akan membaca dulu yang bertanya lewat chatting satu orang, Pak. Ya, tadi kan yang untuk bertanya langsung, Pak, ya. Satu orang yang bertanya, ini dari nama Nelce dari KBM Mamasa, Pak. Bertanya, adakah metode yang dapat digunakan untuk peserta didik yang ada di tempat yang tidak terjangkau layanan internet? Karena dengan adanya pandemi ini kan menjangkau seluruh dunia, ya, dari kota, desa sampai ke pelosok begitu. Silakan Pak Dokter. Metodenya kalau sana daerahnya hijau dan boleh divisit, ya kita harus visit. Kita sebagai pendidik Kristen, kita akan melayani, ya kan? Kita datangi. Dan kebetulan saya ini pengurus PGRI Provinsi, dan ada guru-guru kami yang kondisinya di daerah yang nggak ada internetnya dan tidak dijangkau oleh orang luar, berarti daerahnya hijau sehat, ya dikunjungi Ibu, gitu ya. Kita kunjungi kepada mereka dan suruh kumpul kira-kira 5 atau 10. Nah, tentunya agak energinya agak cukup besar ya, atau capek. Jadi nanti yang 10 suruh ngumpul lagi di klaster mana, suruh ngumpul lagi di daerah mana. Kira-kira kalau satu kelas, kalau SD itu kurang lebih 32 atau 36, untuk SMP kira-kira kan cukup 3 kali gitu. Nah, kalau di sekolah kota, kalau yang sudah masuk, itu kan dibagi shift. Ada yang separuh masuk, separuh belajar di rumah, kan gitu. Separuh gantian, berikutnya masuk, minggu depannya yang separuh belajar di rumah, kan gitu. Jadi ada cara dan teknologi, ya, dalam tanda petik, kan, gitu ya. Teknologi di sini tidak harus teknologi dalam bentuk jaringan, dalam bentuk internet, gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan yang tadi saya katakan, teknologi-teknologi yang ada di situ. Apa? Naik sepeda motor, ya kan? Naik perahu, naik kapal, gitu ya. Yang mesti harus kita jangkau. Saya pikir kita sebagai tadi saya katakan sebagai pendidik Kristen punya tanggung jawab, ya, untuk kita bisa menyampaikan tidak hanya materi. Pendidik Kristen di sini adalah tidak hanya
guru pendidikan agama Kristen, tapi kita yang mengajar mata pelajaran apapun. Saya dulu 20 tahun ngajar di sekolah, Bu, di SMA. Dan waktu itu pilihan antara jadi hamba Tuhan atau jadi guru. Nah, ketika jadi hamba Tuhan dalam arti saya juga hamba Tuhan gitu ya. Bukan berarti guru bukan hamba Tuhan gitu. Artinya jadi full timer atau jadi pendeta gitu atau jadi guru. Ternyata sama-sama strategisnya. Kita bisa menginjil di kelas itu waktu itu 49 sampai 50 murid atau 56 murid siswa. Nah, dengan saya sebagai guru tidak dicurigai, tapi kalau saya datang sebagai pendeta, apalagi sekolah saya waktu itu terkenal Protestan gitu ya, kalau pendeta dari GPDI gitu mungkin malah ditolak gitu. Tapi kalau saya datang dengan sebagai guru terbuka sekali, dan sehari saya bisa ngajar 100, 200 murid kan gitu, pindah 3-4 kelas kan bisa sampai segitu ya kan, dan saya bisa menyampaikan nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai Alkitab di sana. Nah itu kan artinya sama-sama strategisnya atau sama-sama pentingnya dengan pendeta atau hamba Tuhan yang full timer. Gitu Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Dr. Jonathan. Saya lihat masih ada 3 menit yang saya akan stop nanti untuk narasumber pertama ini. Karena tadi yang bertanya itu secara langsung ada dua pria yang bertanya. Di sini masih tercatat ada 6 orang yang istilahnya antri. Saya akan pilih aja salah satu yang perempuan saja ya, yang wanita untuk bertanya. Ya, saya mempersilakan kepada nama Rifka Lumembang untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita yang pertama. Silakan. Ibu Rifka Lumembang. Halo. Silakan. Ibu Rifka. Kalau tidak ada, kalau tidak siap, saya ke ini. Ada nama-nama tadi, tadi sudah mengangkat tangan, tapi mungkin karena dipikir waktunya, jadi ada Ibu Yani Kebaan. Ada Bu Yani Kebaan, silakan. Bentar saya lihat dulu Pak. Yani Kebaan. Oke, terputus ternyata ya. Oke. Saya kembali ke Rifka Lumembang. Ada Rifka Lumembang, Ibu? Oh, ini. Yani Kebaan. Silakan Ibu, di-unmute Yani Kebaan. Ya, selamat malam. Iya, silakan Ibu. Halo, Bu Yani. Ya, selamat malam. Halo. Saya Yani Kebaan dari KBM Tangerang. Oh, Tangerang ya. Oke, silakan Bu. Ya, saya mau bertanya, saya setiap hari Senin, anak-anak itu kami kebaktian Pak, menggunakan Google Meet. Yang saya mau tanyakan, ada anak-anak yang HP-nya itu dipakai oleh mamanya, jadi mamanya kerja. Kira-kira metode apa saya kasihkan yang lain, nanti anak-anak yang lain rasa gimana kok ini nggak ikut kebaktian, sedangkan itu kan di absen Pak. Tapi kan kita nggak bisa kerasin juga kalau memang mamanya pakai kerja HP itu. Nah, bagaimana tugas apa kira-kira saya bisa berikan Pak untuk mengganti dia nggak ikut kebaktian, Pak? Iya. Oke, ya. Terganti. Silakan Pak dosen. Ya, Bu Yani ya, Bu Yanika ya. Ya, Pak. Baik. Tadi saya sudah sebutkan ada sinkron dan asinkron, gitu ya. Google Meet itu bisa direcord, Bu Yani, bisa direkam, gitu ya. Jadi dia mesti kalau nggak bisa sinkron ya asinkron, gitu. Dia bisa ngikuti rekaman, sampaikan kepada teman-temannya yang lain, anak-anak, temanmu ini punya HP tapi milik orang tua dan dipakai kerja. Jadi bagi yang tidak bisa mengikuti langsung, bisa mengikuti rekaman setelah orang tua pulang kerja. Tugasnya apa?
Nah, yang tadi saya sampaikan, jangan memberi tugas yang sifatnya itu hanya mengingat, remembering atau memahami. Tapi sekarang ya, Ibu Yani ini guru ya, berarti sekarang ini mesti membawa anak-anak itu ke HOT, higher order thinking skill, yaitu apa? Mulai analyzing, applying, analyzing, sampai evaluating atau creating. Artinya apa? Dia suruh bikin lah, ya refleksi, suruh bikin rangkuman, suruh bikin kesaksian dari apa yang Ibu tadi sudah sampaikan, apa yang kalian alami, atau suruh kolaborasi dengan orang tuanya, suruh cerita gimana papa mama dulu bisa bertemu, bisa menikah, dan gimana proses pernikahan di gereja. Itu sudah materi luar biasa, Bu Yani, ya kan? Nah, tentu anak-anak yang lain juga bisa memahami dan tentunya tidak bisa copy paste, tentunya nggak bisa mencontoh dari temannya, karena itu semua tentang dirinya atau keluarganya. Gitu, Bu Yani. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Widodo yang sudah memberikan jawabannya. Oke, karena waktu berjalan terus, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan saya tutup sampai di sini dulu, ya Pak. Karena masih ada pembicara kita yang berikut, ya. Oke. Dan saya memberitahukan sebelum kita masuk di pembicara yang kedua, Bapak Ibu bisa men-screenshot, walaupun tidak men-screenshot fotonya sendiri, namun foto pembicaranya saja tidak apa-apa. Sebagai bukti absensi kehadiran nanti untuk link absensi, nanti saya akan membagikan, men-share itu lewat chat, ya, chat 15 menit sebelum webinar kita ini berakhir. Dan untuk itu setiap peserta dimohon untuk tidak leave dari webinar kita malam ini karena ada pengumuman penting yang akan saya sampaikan di akhir dari webinar ini. Kiranya Bapak Ibu masih bisa bertahan, stay tetap terus di webinar ini kali ini. Dan saya memberikan kesempatan untuk narasumber yang kedua. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber yang pertama yang sudah membawakan materinya. Narasumber yang kedua, saya membacakan untuk CV-nya. Jadi yang kedua adalah Dr. Alphonse Poluan MTH MPD, tempat tanggal lahir Manado 3 April 1977 dan saat ini berdomisili di Surabaya. Beliau adalah owner sekaligus pendiri Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia dan juga merupakan Dewan Pembina Yayasan Tafsia dan juga sebagai Gembala Sidang GKMI Ala Peduli Surabaya. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada narasumber yang kedua untuk membawakan topik dalam webinar pada malam hari ini. Kami persilakan. Puji Tuhan, Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita dan menganugerahkan kita hikmat Tuhan untuk kita dapat belajar dan semakin memahami peran pendidik Kristen, khususnya dalam memasuki new normal saat ini. Nah, sebelumnya kita baca terlebih dahulu di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya membacakannya pada ayat yang ke-7, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Saya menekankan pada ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun
untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, peserta kita yang ikut webinar pada malam hari ini, sebagian besar adalah mahasiswa STT Anugerah, dan mahasiswa STT Anugerah sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gembala sidang, dosen, dan juga guru sekolah minggu, bahkan mungkin ada yang guru sekolah Alkitab di berbagai macam pendidikan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ketiga tentang pengutusan Tuhan kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat media. Ya, di mana ketika Tuhan memanggil dan Tuhan mau berbicara dengan Musa, ayat sebelumnya Musa mendapatkan penglihatan. Ya, dia melihat satu media yang Tuhan pergunakan, yang Tuhan pakai untuk Musa bisa berbicara dengan Tuhan, untuk Musa bisa menangkap sesuatu pesan Tuhan. Bahkan ada pesan-pesan khusus yang Musa dapatkan melalui penglihatan itu. Nah, jadi saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, pada zaman dulu tadi Pak Dr. Widodo sudah menjelaskan bahwa media untuk dipakai sebagai seorang pendidik, itu Tuhan itu banyak memberikan, apalagi di perkembangan zaman sekarang, kita melihat peralatan media yang dipakai untuk bisa dipergunakan mendidik dan belajar. Nah, saudara, ketika Tuhan mau berbicara dengan Musa, apakah Tuhan tidak bisa berbicara secara langsung? Sangat bisa. Tetapi bagaimana Tuhan menggunakan media dan Musa mendapatkan penglihatan di situ, dan ketika Musa mendapatkan penglihatan di situ, Musa menarik banyak pembelajaran tentang kekudusan. Bagaimana Musa menarik pembelajaran bahwa tidak boleh sembarang untuk masuk dalam pelayanan, untuk menjadi seorang pendidik. Dan kita melihat bagaimana Musa, wow, luar biasa. Kita sudah belajar tentang tabernakel Musa dan seterusnya. Bagaimana Musa dalam hikmat Tuhan, dia boleh menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Bagaimana Musa bisa melihat jari Tuhan menulis firman yang akan diajarkan kepada umat Tuhan. Nah, jadi kita melihat ada beberapa sarana yang Tuhan pakai untuk menjelaskan sesuatu kepada Musa. Bagaimana kita ketahui juga bersama ketika Musa ada di atas gunung dan ketika dia doa puasa di sana dan dia berjumpa dengan Tuhan. Saya mau tekankan sekali lagi, apakah juga Tuhan tidak bisa ngomong secara langsung tentang 10 firman itu kepada Musa? Kenapa Musa harus naik ke atas gunung? Dan kenapa Tuhan harus repot-repot untuk menulis firman itu di batu? Tetapi di sini kembali Musa mendapatkan pembelajaran.
Di sini kita sebagai pendidik, kita sebagai pengajar, bahwa kita dalam situasi dan keadaan apapun, kita tidak akan pernah kekurangan hikmat, kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun yang Roh Kudus, yang Tuhan bisa tuntun saya dan saudara untuk menggunakan segala sarana yang ada. Seperti Pak Dr. Widodo tadi katakan, dimanapun, mau di kampung, mau di hutan, manapun, sarana apapun pasti ada untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik, untuk menyampaikan pesan untuk bisa masuk maksud dan tujuan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai seorang pendidik. Nah, saudara, tadi Pak Dr. Widodo dengan jelas menjelaskan siapa itu pendidik, apalagi secara spesifik kita belajar tentang peran pendidik Kristen. Nah, bicara peran pendidik di sini bicara individu, pendidik saya dan saudara. Apalagi saya dan saudara sekarang ini sedang belajar. Saudara ikut webinar ini berarti saudara sedang belajar. Saudara kuliah di STT Anugerah, bahkan mungkin kuliah ambil prodi yang lain di tempat yang lain. Tujuannya apa? Untuk belajar, mendapatkan sesuatu, untuk kita bisa berbagi ilmu kepada peserta didik kita. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin share tentang Musa pada malam hari ini. Yang pertama, kita belajar bahwa Musa sempat belajar di 3 masa. Ya, yang pertama dia belajar di Mesir, di mana di Mesir Musa mendapatkan pendidikan dalam banyak hal. Ya, dan dengan peralatan yang mendukung pada zaman itu. Ya, sekali lagi dengan peralatan yang mendukung pada zaman itu. Kalau saya membaca sepintas tentang tafsiran bagaimana Musa belajar di Mesir, bagaimana Firaun mendidik anak-anaknya begitu luar biasa dengan kurikulum yang jelas pada masa itu. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, jadi Musa belajar di Mesir dengan peralatan yang zaman itu canggih, pada zaman itu sekali lagi, pada zaman itu modern, pada zaman itu sungguh luar biasa, karena Mesir termasuk bangsa yang cukup berkembang pada zaman itu. Nah, kemudian saudara, Musa masuk pada masa yang kedua atau zaman yang kedua, atau di era yang baru bagi Musa. Sekali lagi, di era yang baru bagi Musa. Nah, di mana Musa dididik oleh Tuhan di padang gurun Midian. Nah, yang kita baca tadi bagaimana pada proses-proses pembelajaran itu Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, di Midian dengan Musa dididik oleh Tuhan dengan domba, serigala, dan binatang buas lainnya. Saudara, coba kita pikir bagaimana cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengizinkan Musa ada di padang gurun Midian. Dan dia dipercaya oleh mertuanya mengembalakan kambing domba. Dan bagaimana Musa berhadapan dengan musuh para domba yang mau menerkam, mau membunuh, dan seterusnya. Tapi bagaimana Musa tampil untuk menyelamatkan, melindungi domba yang dipercayakan kepadanya. Bagaimana dia harus memelihara, kasih makan, kasih minum domba yang dipercayakan kepada Musa. Kembali kita melihat, ketika Tuhan mau membentuk kita, Tuhan bentuk Musa, lagi-lagi dia menggunakan sarana domba. Dia menggunakan sarana serigala, melatih mental Musa, melatih keberanian Musa untuk menjadi seorang pendidik dan pemimpin di kemudian hari. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, kemudian Musa masuk pada masa yang ketiga, atau di era yang lebih baru lagi untuk Musa, di mana ketika Musa mendapat
panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dia masuk pada masa itu. Musa mendidik juga terus dididik. Nah, saudara dan saya sebagai pendeta, saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, saudara dan saya sebagai guru, saudara, kita bukan berarti, oh saya sudah pendeta, saya sudah gembala sidang, saya sudah pimpinan sinode, saya sudah pengurus wilayah di gereja, sudah pengurus majelis daerah, saudara sudah jadi orang hebat, dan kita berpikir didikan Tuhan untuk kita sudah berhenti. Tidak, Bapak Ibu. Dan kita berpikir dan kita merasa puas dengan diri kita, dan kita sudah tidak mau belajar. Ini salah. Ini tidak betul. Nah, jadi saya dan saudara sebagai pendidik, dan saudara saat ini pun sebagai pendidik, tidak ada alasan bagi kita untuk kita berkata kita berhenti belajar. Tidak ada alasan bagi kita untuk Tuhan tidak mendidik kita lagi. Walaupun saudara sekarang ini sebagai seorang pendidik, tetapi kita tetap dididik. Nah, Musa masuk pada masa yang ketiga, di era yang lebih baru lagi, di mana Musa tampil sebagai pendidik, Musa tampil sebagai pengajar, tetapi Musa juga dididik oleh siapa? Oleh umat Tuhan. Oleh siapa? Oleh situasi, oleh keadaan. Jadi saudara, masa yang pertama Musa dididik di Mesir lewat Firaun dengan kelengkapan peralatan yang cukup canggih pada zaman itu. Kemudian yang kedua dia masuk pada satu era di padang gurun Midian. Dan yang ketiga dia masuk pada era dia menjadi seorang pendidik, seorang pengajar. Tapi juga dia dididik oleh umat Tuhan. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan. Kita melihat bagaimana Musa dalam tanda kutip gagal. Kenapa saudaraku yang kukasih dalam Tuhan? Dia tidak sampai ke tanah Kanaan karena dia marah. Dia marah dan akhirnya dia tidak sampai ke Kanaan. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan. Musa ketika dia mengalami proses demi proses, dia punya sikap yang buruk pada waktu di Mesir. Apa sikap buruk Musa? Musa ini seorang yang bertindak emosi, sembrono. Ya, kita sudah tahu, para pendeta dan mahasiswa sudah tahu bagaimana dia begitu gampang emosi. Dia melihat ada orang Ibrani berkelahi dan seterusnya. Nah, saudara, bagaimana dia bertindak sembrono? Bagaimana dia bertindak dengan cara yang emosi, cara yang marah? Itu sikap buruk Musa. Kemudian juga Musa memiliki sikap buruk yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, dia sudah bunuh, dia tidak bertanggung jawab, dia malah menghindari dari masalah. Nah, kemudian jadi itu sikap buruk Musa, dan yang lebih parah lagi sikap buruknya adalah dia adalah seorang yang rendah diri. Saudara bayangkan, Tuhan sudah ngomong dengan dia. Tuhan sudah bicara dengan dia, sudah jelas pengutusan Tuhan, Tuhan memperkenalkan siapa Tuhan itu, dan juga Tuhan meyakinkan siapa yang menciptakan dia. Tetapi dia masih tetap rendah diri, sampai Tuhan harus pakai Harun juga untuk mendampingi Musa. Bahkan dalam tanda kutip, Harun menjadi Tuhan atas Musa. Nah, saudara, itu adalah sesuatu yang buruk dari Musa. Saya yakin kita sebagai pendidik, pendeta, pelayan Tuhan dimanapun saudara berada, pasti masih ada hal-hal yang buruk. Itu ada di dalam diri kita. Kita ketahui bersama bagaimana Musa ketika habis ngomong-ngomong dengan Tuhan, dia habis doa puasa, dan ketika dia turun, dia melihat bangsa Israel mulai menyimpang dari kebenaran, tidak menyembah lagi kepada Allah yang hidup, tidak menyembah kepada Tuhan. Bagaimana Musa marah dan dia melemparkan firman yang dia pegang
dua loh batu yang dia pegang itu. Nah, saudara, emosinya muncul. Ketika bangsa Israel berontak, muncul emosinya dia. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, mungkin saya dan saudara pernah tinggal di asrama. Ya, saya pernah tinggal di asrama sekolah Alkitab, bagaimana saya dibentuk di situ. Ketika Tuhan izinkan saya berada di dalam satu gereja, saya menjadi pengerja di situ, dibentuk, dipersiapkan untuk menjadi pendidik yang lebih baik, dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak menjamin pada waktu kita terjun di ladang Tuhan menjadi seorang pendidik, seorang hamba Tuhan, tidak menjamin bahwa kita tidak akan mungkin kembali kepada hidup yang lama. Tidak ada satupun yang bisa menjamin, dan saudara pun tidak bisa menjamin bahwa saudara tidak akan mungkin kembali kepada hidup yang lama. Kita diberikan Roh Kudus untuk menolong kita agar hidup kita tetap dalam perkenanan Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, namun Musa ketika dia melewati berbagai macam proses itu, akhirnya hal yang menonjol dari Musa menjadi seorang yang gagah berani. Dia yang tadinya takut menghadap Firaun, tetapi ketika dia melewati didikan bersama dengan Tuhan, dia muncul sebagai seorang yang gagah berani. Dia muncul sebagai seorang yang hatinya lemah lembut. Dia menjadi seorang yang sangat mengandalkan Tuhan. Saudara, ini hal yang sangat menonjol dari Musa ketika dia melewati berbagai macam proses dari Tuhan. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, hal yang menarik juga dari Musa, bagaimana Musa ketika dia pernah belajar dan dia pernah dididik oleh Firaun, dan dia pernah belajar tidak langsung. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, ketika mertua Musa berbicara dengan Musa, Musa itu sudah menjadi seorang pemimpin di Israel. Tetapi ketika mertuanya mendidik Musa, memberikan masukan, memberikan nasihat, Musa dengan kerendahan hati menerima. Walaupun statusnya dia sebagai pemimpin, namun dia tetap menghormati mertuanya ketika mertuanya mendidik si pemimpin itu. Di dalam keluarga itu anak mantu. Tetapi sebagai pelayan Tuhan, mertua Musa yang mengerti firman, dia menempatkan Musa sebagai pemimpinnya. Namun dia juga menempatkan diri dia sebagai mertuanya yang adalah imam, yang adalah orang rohani, yang juga memberikan masukan kepada Musa. Dan Musa menerima itu dengan baik. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan. Dan Musa juga akhirnya dia mendidik para tua-tua Israel untuk mendampingi dia di dalam pelayanan. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, Musa masuk pada masa yang ketiga, tidak gampang. Di era yang sulit bagi Musa. Sulit bagi Musa. Namun, di masa-masa yang sukar itu, oleh anugerah Tuhan, oleh tuntunan Tuhan, saudara bayangkan Musa itu membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Orang-orang yang mulai lupa dengan pengenalan akan Tuhan. Orang-orang yang mulai lupa dengan pengajaran firman. Orang-orang yang mulai lupa dengan Bapa, dengan Tuhan yang mengajarkan kebenaran kepada mereka. Mereka mulai lupa itu. Mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam kesengsaraan, dalam penderitaan mereka di Mesir, mereka berseru. Itulah yang membuat Alkitab berkata di Keluaran pasal 3 kita baca tadi, itu keluhan mereka, teriakan mereka, permohonan mereka sampai di sorga, sampai di telinga Tuhan, sehingga Tuhan mau turun
Sekarang perhatikan, Tuhan mau melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekali lagi, ada sarana di situ. Ada media di situ. Siapa? Ya Musa. Musa Tuhan pakai sebagai sarana untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, tidak gampang Musa masuk pada era-era itu. Saudara, kita mungkin saat ini sedang masuk pada masa yang tidak gampang bagi kita. Jadi ketika diperhadapkan dengan hal yang mungkin bagi saya baru, yang tidak pernah berkhotbah secara live streaming seperti itu, dan tidak terbiasa beribadah secara live streaming, tidak terbiasa mengajar atau seminar seperti ini, tetapi keadaan itu yang membuat mau tidak mau kita harus belajar. Mungkin bagi kita sulit, mungkin bagi kita sukar, bahkan mungkin kita berkata kita tidak bisa, tetapi kita harus belajar. Mau tidak mau harus belajar. Nah, Musa sempat masuk. Saudara bayangkan dia di Mesir, kemudian dia masuk di Midian, dan dia masuk di padang gurun, masa yang lebih sukar lagi, masa yang lebih sulit lagi. Tetapi Musa bisa melewati itu semua. Bapak, Ibu, para pendidik, rekan-rekanku sekerja Allah, kita mungkin saat ini sedang masuk pada masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Di dalam situasi dan keadaan, ya, kita yang tadinya biasa berkhotbah di depan jemaat secara langsung, tetapi saat ini kita hanya berkhotbah di depan TV. Kita hanya berkhotbah di depan alat media. Tetapi saudara, apapun itu, tapi kalau Tuhan mau pakai sarana itu, saya yakin pesan Tuhan akan sampai kepada jemaat Tuhan. Saya yakin maksud dan tujuan Tuhan akan sampai kepada peserta didik yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu pasti. Sarana apapun itu, selama sarana itu diberkati Tuhan, maka sarana itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sarana itu akan, sekali lagi, sarana yang diberkati Tuhan pasti bisa, dan pesan itu pasti sampai. Nah, Bapak Ibu coba mundur sejenak dan melihat bagaimana di zaman Bapa, di mana para pendidik, para pengajar, hamba Tuhan, nabi yang bisa mendapatkan pewahyuan Tuhan secara langsung pada zaman itu. Sehingga sempat muncul nabi-nabi palsu, bukan berarti sekarang tidak ada nabi palsu. Nah, saudara, itu pada zaman di mana para pengajar, para pendidik, para nabi, mereka bisa mendapatkan pewahyuan Tuhan secara langsung. Namun saudara, pada zaman anak atau pada zaman Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus merekrut, merekrut orang-orang, merekrut calon-calon orang untuk dimuridkan agar bisa memuridkan, merekrut orang-orang untuk dimuridkan agar bisa menjadi pendidik di kemudian hari. Saudara, zaman yang berbeda. Kalau pada zaman Bapa, para pendidik, nabi bisa mendapatkan pewahyuan Tuhan. Tetapi zaman Yesus Kristus, di mana Yesus merekrut, dan Yesus sebagai Allah, juga dia sebagai manusia 100%, mendidik dan mengajar para muridnya secara langsung. Di situ kita banyak melihat. Dan lagi-lagi kita menemukan di sini sarana media. Saya katakan ini media sorga yang Tuhan lakukan. Kita tahu bersama Injil Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Saudara, dia menggunakan sarana untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sarana, dia harus mengorbankan anaknya sendiri, menjadi manusia, turun ke dunia, agar bisa berjumpa langsung dengan manusia, mengabarkan kabar baik, memberitakan tentang surga,
memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang keselamatan. Nah, kemudian pada zaman Roh Kudus, saudara, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, kita semua masuk pada zaman Roh Kudus, di mana secara fisik kita tidak bisa lagi berjumpa dengan Tuhan Yesus, sekali lagi dalam tanda kutip, secara fisik. Tetapi Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Saudara, kita berada pada zaman yang berbeda. Kalau Musa tadi sudah saya katakan dia berada pada 3 zaman. Dan saudara, kita belajar juga kalau kita menarik ke belakang bagaimana hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar sebelum kita. Mereka melewati zaman Bapa, bisa mendapatkan pewahyuan Tuhan secara langsung. Namun bukan berarti sekarang tidak. Kemudian pada zaman anak, zaman Yesus Kristus, Yesus merekrut. Dan kemudian Yesus mengajar secara langsung. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus sebagai guru agung yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada saya dan saudara. Nah, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang diurapi dan yang diberkati oleh Tuhan. Di sini kita bisa menarik pembelajaran di mana di era new normal ini, apa peran pendidik Kristen. Sekali lagi, dalam era new normal ini, kita menarik pelajaran yang sudah saya angkat tadi. Apa peran pendidik Kristen di era ini? Mungkin bagi kita ini di era yang sangat sulit. Namun saya mau hanya menekankan yang pertama, harus disadari bahwa saat ini jemaat, mahasiswa, ataupun siswa diperhadapkan dengan keadaan untuk belajar sendiri. Ini harus disadari. Kita sebagai pendidik, kita sebagai pendeta, hamba Tuhan, kita harus sadari bahwa saat ini jemaat mahasiswa diperhadapkan dengan keadaan situasi seperti ini untuk belajar sendiri. Belajar sendiri tentunya dengan menggunakan sarana. Dengan sarana yang ada seperti yang dijelaskan oleh Pak Dokter. Nah, namun ini perlu disadari. Perlu disadari. Nah, tadi Pak Dokter Widodo sempat bertanya, mana yang lebih tertarik orang melihat secara langsung atau di YouTube? Nah, mungkin bisa di YouTube. Nah, jadi di sini saya menggarisbawahi bagaimana sebagai seorang pendidik harus memiliki, dalam tanda kutip, daya tarik tersendiri. Sekali lagi, memiliki daya tarik tersendiri. Mungkin materinya, kemudian metode mengajarnya yang disukai oleh banyak orang. Contoh, pada waktu zaman Yesus Kristus, murid-muridnya apa dicari oleh orang banyak? Enggak. Yang dicari siapa? Yesus Kristus. Manusia fokus kemana? Yesus Kristus. Dalam tanda kutip, murid-muridnya belum laku. Belum. Karena mereka masih murid, masih dipersiapkan. Tetapi ketika Yesus terangkat ke sorga, murid-murid ini sudah dikuasai oleh pengajaran firman, mereka sudah memiliki iman yang kuat, mereka sudah memiliki kemantapan iman yang luar biasa. Ketika Yesus terangkat ke surga, mereka mengalami kuasa Roh Kudus, mereka tampil. Mana ada lagi yang menyangkal iman mereka? Tidak ada. Mereka dicari oleh orang banyak. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, namun sekali lagi, jangan menggunakan hal-hal yang keluar dari firman untuk saya dan saudara supaya terkenal, supaya tertarik harus dengan cara-cara yang menyimpang dari firman. Itu tidak perlu Bapak Ibu. Ya, jadi kadangkala ya maaf, ada masih hamba Tuhan sesama gembala saling menjatuhkan. Kadangkala ada satu desa begitu ya, saling menjatuhkan supaya jemaat begini. Itu hal-hal yang tidak baik. Itu bukan promosi datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu harus yakin bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan selama kita berjalan dalam kebenaran firman,
Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Namun kita harus belajar bagaimana supaya kita punya daya tarik seperti itu. Mungkin materi kita, cara kita berkhotbah, kemudian kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus atau tidak, seperti itu. Dan yang kedua adalah pendidik harus terbiasa dengan media pembelajaran, harus terbiasa. Karena sekali lagi pada zaman Musa aja, pada zaman Yesus Kristus, pada zaman Bapa, itu sarana itu sudah ada. Kita jangan hanya terbiasa dengan sarana yang biasa kita lakukan. Namun dengan kondisi saat ini pun, maka kita harus terbiasa. Jadi pendidik harus terbiasa dengan media pembelajaran yang ada saat ini. Mungkin ini 2020, kita tidak tahu 2030, 2040 kalau Tuhan Yesus belum datang, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang lain tentunya. Nah, jadi saudara, mari kita harus perhatikan itu. Contoh ada banyak di dalam Alkitab ya. Ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun. Saudara bayangkan, sorga pakai itu kolam Bethesda yang pertama kali masuk, yang menggoncangkan air itu adalah malaikat, yang suruh malaikat itu ya surga. Saudara, tapi itu sekali lagi sarana. Itu sarana. Dan Tuhan Yesus ketika datang di kolam Bethesda, ada banyak orang yang sakit di situ, tetapi dia hanya datang kepada orang yang 38 tahun itu. Nah, di situ Tuhan Yesus mengajarkan kepada yang lumpuh itu cuma sarana aja seperti itu. Namun sekali lagi, sarana jika diberkati Tuhan, sarana jika dikuduskan Tuhan, sarana jika diurapi Tuhan, itu akan sampai maksud dan pesan Tuhan. Seperti kolam Bethesda itu, kolam itu nggak ada apa-apa. Tetapi karena diberkati Tuhan, menjadi alat Tuhan, akhirnya bisa memberkati dan menyembuhkan orang-orang sakit pada zaman itu. Jadi saudara, ada banyak sarana. Kemudian bagaimana sapu tangan, ya Paulus, ya saudara. Dan kita di Surabaya sempat ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam pelayanan kesembuhan. Dan beliau sungguh luar biasa. Kalau dia tidak bisa ke rumah jemaat atau ke rumah sakit, dan dia hanya menggunakan sapu tangan. Dia beli kain yang berroll-roll, dan kain itu didoakan dan dikirim ke orang-orang yang sakit. Lagi-lagi sarana. Jadi sarana apapun Tuhan bisa pakai. Maka itu saya belajar Bapak Ibu, setiap kali kami mau kebaktian, selalu saya katakan, kuduskan dan berkati peralatan yang kami pakai untuk pelayanan. Kudus berkati peralatan yang kami gunakan untuk ibadah. Nah, jadi saudara pun saat ini di depan handphone, depan laptop, bahkan mungkin saudara yang menggunakan LCD. Nah, sekali lagi itu adalah peralatan. Dan mari kita bukan hanya sekedar menggunakan peralatan itu, tapi kita minta supaya peralatan itu diberkati Tuhan supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya puji Tuhan, Tuhan tolong lewat materi ini bisa memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Alphonse Poluan, MTH, MPD, Demin yang sudah memberikan pencerahan lewat materi pada malam hari ini. Dengan walaupun tidak kelihatan, mari kita memberikan aplaus di tempat kita masing-masing. Ya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih untuk malam hari ini dengan webinar peran pendidik Kristen di tengah-tengah menyambut era new normal ya. Dan kita bersyukur dari pemateri pertama dan juga yang kedua kali ini sudah saling memperlengkapi, di mana materi narasumber yang pertama sudah membawa kita, menjelaskan kita bagaimana media-media yang digunakan ya, dan semuanya itu memang untuk seperti yang saya catat di sini adalah bagaimana peran yang sangat penting ya
bagi pendidik Kristen, di mana ada proses menolong seseorang untuk keluar dari kebodohan, ya, dan sangat luar biasa. Apalagi kita telah diperlengkapi dengan landasan teologi yang dibawakan oleh narasumber yang kedua. Inilah yang bisa sehingga kita bisa ke depan para pendidik, siapapun kita, yaitu dosen, guru, hamba Tuhan, ya. Dan yang satu yang saya boleh catat di sini, bagaimana pendidik Kristen memang harus terbiasa dengan segala media. Saya kira begitu ya, segala media. Ya, dan karena media apapun, ya sudah dicontohkan tadi bagaimana zaman Musa, Yesus, ya memakai media, dan semuanya itu untuk memperkenalkan seseorang dengan pribadi, ya. Dan sarana media itu hanya alat, namun dipakai untuk mempertemukan, ya, seseorang dengan pribadi Yesus tentunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi cukup luar biasa webinar kita malam hari ini dari sisi teknologi pendidikan dari Bapak Dr. Yonatan Widodo yang sudah memaparkan itu, teknologi pendidikan berkembang begitu luar biasa. Nah, kita ada di era masyarakat 4.0, kita tidak tahu lagi ke depan berapa titik nol lagi begitu, ya. Yang jelas kita harus membiasakan diri mulai dari sekarang ini. Oke, baik, kita sudah berada di akhir acara. Jadi untuk narasumber yang kedua, saya sudah dapat info bahwa tidak ada Q&A, karena memang untuk materi yang kedua memang sebagai landasan teologisnya seperti itu, ya. Baiklah, memang ada dari tadi saya memantau ada tadi 3 orang yang bertahan dengan raise hand-nya, sekarang sudah bertambah 5. Nah, karena kita punya waktu ada 15 menit lagi gitu, ya, 15 menit lagi kita akan mengakhiri untuk webinar kita. Dan perlu saya ingatkan, Bapak Ibu sekali lagi, untuk men-screenshot tadi narasumber yang ada sebagai bukti bukti absensi, ya, kehadiran. Oke, baik, saya akan share nanti di chat, ya, saya akan share ini untuk link absensinya, saya sudah share. Saudara bisa mengklik itu dan mengisinya sesuai apa yang ada di dalam form absensi itu, ya. Baik, saya akan memberikan 1-2 menit kepada kedua narasumber sebagai closing statement, ya, closing statement untuk webinar malam hari ini. Saya mulai dulu dari Bapak Dr. Jonathan Widodo. Kami persilakan Pak Jonathan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Happy. Sebagai closing statement saya di sini, kita sebagai pendidik Kristen dan umat Tuhan jangan pernah menyerah atau a priori dalam setiap perubahan atau keadaan apapun. Apalagi pada era sekarang ini, ya, era pandemi COVID-19, semua orang di seluruh belahan dunia ini mengalami. Jadi kita jangan pernah putus asa, kita jangan pernah menyerah, apalagi sampai menyerah gitu, ya. Tapi terus kita semangat gitu. Nah, pandemi COVID-19 ini justru merupakan momentum. Kita yang dulu mungkin, maaf, istilahnya ada di level bawah atau di level menengah, atau mungkin kita orang yang termasuk mungkin kurang beruntung atau kurang memperoleh kesempatan yang baik. Saat inilah momentum untuk kita sama-sama meriset ulang, menginstall ulang kehidupan ini. Maka bukan orang yang cerdas atau bukan orang yang kuat yang bisa melangsungkan kehidupan ke depan,
Justru tadi dikatakan orang-orang yang apa? Yang adaptif, yang merespon perubahan, dan itu akan cepat melesat. Makanya kita optimis dengan kampus kita, STT Anugerah Indonesia Surabaya ini. Kemarin kita nggak punya gedung, tapi saya katakan kita akan bisa melebihi kampus-kampus yang sudah gedungnya menjulang tinggi. Katakan amin, ya kan? Kita bisa dengan apa? Dengan virtual, dengan online, dengan internet ini. Kita bisa membangun itu. Dan buktinya kemarin sudah ditunjukkan, kita sudah punya LMS, punya LASE, punya learning space untuk belajar. Berarti kita sudah satu langkah dibanding kampus-kampus yang dulu established, kampus-kampus yang sudah punya gedung bertingkat dan ribuan mahasiswa. Nah, demikian pula di dalam kehidupan kita umat Tuhan, pendidik Kristen, hamba-hamba Tuhan yang melayani full-timer. Kita sama aja sekarang, mari kita meriset ulang, kita menginstal ulang kehidupan ini untuk kita bisa running well lebih baik lagi. Terakhir, terus kita aktif, semangat, jaga kesehatan, berbuat dalam jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya Tuhan selalu menyertai kita. Dalam Kolose 3 ayat 23, saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Terima kasih. Salam, salam sehat. Tuhan memberkati. Makasih Pak Ibi. Terima kasih untuk Bapak Dr. Priyanto Widodo, dan saya langsung ke narasumber kedua untuk memberikan closing statement-nya. Silakan. Ya, puji Tuhan. Pertama saya memberikan apresiasi kepada peserta yang telah mengikuti webinar ini. Dan doa kami, apa yang sudah kami sharekan, apa yang sudah kami bagikan menjadi berkat. Dan doakan kampus kita, lembaga kita, Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia, terus menjadi berkat. Ya, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya terus teringat dengan visi Tuhan yang saya dapat di tahun 2003 dan diperkuat kembali oleh Tuhan di tahun 2004. Di mana Tuhan berbicara, Tuhan berkata, hambaku bangun sekolah Alkitab, aku akan mendatangkan para hambaku, pimpinan gereja dan organisasi akan datang ke sekolah yang akan kudirikan. Nah, ku di sini Tuhan. Jadi lagi-lagi Tuhan menggunakan sarana Alfon dan kita semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi itu yang saya sangat bersyukur. Dan sejak itu saya bagaimana untuk visi itu bisa terjadi, maka saya mulai cari hamba-hamba Tuhan yang belum kuliah. Dan puji Tuhan dari tahun ke tahun, dan saya sangat bersyukur teman-teman terus mendukung, ya khususnya almarhum Pak Suko, bagaimana beliau begitu luar biasa terus memotivasi, walaupun sempat mengalami kegoncangan, tapi bagaimana Pak Suko dan tim begitu mendampingi, dan saya sangat bersyukur beliau selalu berkata terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan kerjakan di STT Anugerah lewat kita semua. Jadi itu yang saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong webinar-webinar berikutnya, ya bulan depan dan seterusnya, bahkan tahun-tahun depan, sudah kita mulai persiapkan, bahkan bantu doa di bulan Januari, Tuhan tolong salah satu pembicara kita, Ketua PGI, dan juga Ketua PGPI, itu sedang dipersiapkan, ya Tuhan tolong. Dan ada pembicara-pembicara lain yang bisa memberkati kita semua. Sekali lagi, Tuhan tolong, dan saya menyampaikan kepada seluruh mahasiswa, kita jangan ya seperti Musa tadi ya, jangan sembrono. Kita juga jangan sembrono. Kalau sudah tahu tempat keramaian ya menjauhlah, seperti itu ya. Kita tetap tunduk dan taat terhadap apa yang diarahkan oleh pemerintah dalam kondisi seperti ini, dan jangan patah semangat, tetap semangat mengajar, tetap semangat berbagi ilmu lewat
apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih. Jadi kedua narasumber kita sudah memberikan closing statement-nya. Dan saya ingin memberikan, sebelum kita akan menutup acara webinar kita malam ini dengan doa, saya akan membacakan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, sekali lagi saya ingatkan untuk screenshot sebagai bukti kehadiran, saudara bisa men-screenshot foto narasumber, ataupun tadi oleh Bapak narasumber pertama bisa juga dengan screenshot apa itu materinya. Dan link absensi saya sudah memberikan itu di ruang chat seluruhnya. Absensi itu sekaligus dengan sertifikatnya, seperti itu ya, sertifikat. Baik. Lalu kemudian webinar kita tanggal 28 Agustus 2020, ingat sekali lagi tanggal 28 Agustus 2020 kita akan mengadakan webinar yang tidak kalah pentingnya juga ya, menghadapi era new normal ini, yaitu dengan tema apologetika Kristen ya, apologetika Kristen. Dan pembicara kita kali ini saya rasa Bapak Ibu juga saudara mengenal juga, sangat luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Ezra Soru ya, Ezra Soru. Dia akan membagikan tips-tips apologetiknya ya, sehingga kita juga bisa menambah wawasan dalam menghadapi era baru ke depan ya. Baik, jadi sekali lagi tanggal 28 Agustus jam 6 sore sampai jam 8 malam. Baik. Dan tentunya sebagai mekanismenya adalah bagaimana Bapak Ibu mahasiswa bisa mendaftar ya. Jadi untuk mengikuti webinar seperti malam ini harus mendaftar, sekali lagi harus mendaftar dengan cara itu membayar atau membayar ke ketua KBM masing-masing. Jadi Bapak Ibu jangan simpang siur. Jadi sekarang atau besok bulan Agustus mendaftar itu ke ketua KBM masing-masing di mana Bapak Ibu ada, seperti itu ya. Dan nanti dari ketua KBM akan mendata mahasiswa yang akan ikut webinar yang tentunya sudah mendaftar, sudah membayar, dan akan memberikan laporan kepada BAK SDT Anugerah Indonesia, dalam hal ini Bapak Alenius ya, dan nantinya yang disertai juga dengan bukti transfer ya, tentunya itu akan diurus oleh ketua KBM masing-masing ya, supaya tidak simpang siur seperti itu ya. Dan nanti link untuk Bapak Ibu bisa masuk ke webinar itu nanti akan dari BAK akan diberikan kepada ketua KBM masing-masing, dan ketua KBM lah itulah yang bertanggung jawab untuk memberikan link webinar itu kepada yang sudah mendaftar, seperti itu ya. Jadi jelas, cukup jelas ya. Dan mahasiswa tolong perhatikan atau sering-sering mengecek emailnya ya, karena ini media ya, kita harus membiasakan kan gitu ya. Email kalau kemarin kita lupa ya, nah sekarang harus sering-sering mengecek semua itu ya. Baik. Kemudian jam kuliah masing-masing sesuai strata, jadi S1, S2, dan S3 itu sudah sesuai jadwal dan nanti akan diinfokan kepada masing-masing strata ya, begitu ya, masing-masing strata, dan juga mungkin kepada ketua-ketua KBM kami akan memberikan informasi jadwal kuliah S1 sampai S2 dan S3 seperti itu. Dan sekali lagi ingat, catat tanggalnya ya, jadi tanggal 28 Agustus 2020 kita akan jumpa dalam webinar Apologetika Kristen dari Bapak Pendeta Ezra Soru ya, NTT Kupang, seperti itu ya. Puji Tuhan. Dan saya rasa cukup sekian, cukup jelas. Nanti informasi selanjutnya Bapak Ibu bisa kontak ke ketua-ketua KBM ataupun kepada grup masing-masing strata, seperti itu. Tidak ada lagi untuk materinya, untuk materi
nanti akan di-share kepada ketua-ketua KBM dan juga di grup ya, di grup mahasiswa seperti saudara Bapak Ibu bisa mendapatkan di sana. Baik, saya rasa itu cukup sekian, saya cukup jelas untuk pengumuman dari kami. Dan Bapak Pembina mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup dalam doa? Oke, baik, terima kasih. Untuk itu kita akan segera menutup webinar kita malam ini. Saya memberikan kesempatan kepada meminta dengan hormat Bapak Pendeta Rudi Tommy Kalangi dari Banyuwangi untuk menutup webinar kita ini di dalam doa. Kami persilakan Bapak Rudi. Iya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus malam hari ini melalui pertemuan webinar yang diselenggarakan oleh STTAI Surabaya. Sungguh kami diberkati Tuhan. Kami semakin diperlengkapi dengan setiap materi yang disampaikan oleh hamba-hambamu sebagai pembicara. Baik itu Bapak Pendeta Dr. Jonathan Priyanto Widodo. Tuhan Yesus, Engkau semakin mengurapi hamba-Mu ini. Pakai dengan heran dalam setiap pelayanan, dalam setiap pengajaran yang dia sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Dr. Alphonse Poluan. Tuhan Yesus, ada begitu besar tanggung jawab yang Engkau berikan dalam pelayanan hamba-Mu ini untuk STTAI Surabaya. Tuhan, kerinduan dari pengurus bahkan kami semua untuk pengadaan gedung, Engkau yang mengadakan semuanya. Kami percaya itu Tuhan. Engkau yang sudah taruh visi dalam kehidupan hamba-Mu ini. Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri webinar kami. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Rudi Tommy Kalangi. Dan saya ingatkan lagi bahwa untuk seminar bulan depan seluruh mahasiswa wajib ikut ya, karena itu temanya itu sangat berkaitan erat dengan mata kuliah juga yang ada di STT Anugerah Indonesia. Terima kasih untuk perhatiannya dan juga untuk kesempatannya bersama-sama dengan kami. Saya moderator Dr. Happy Komaling menyampaikan terima kasih semua dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa untuk webinar-webinar selanjutnya. Puji Tuhan. Malam. Salam. Malam. Pak Witri. Terima kasih. Pak Widodo, terima kasih. Sama-sama semua. Salam sehat. Terima kasih Masing-masing. Ya. Saya live dulu ya. 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 Kita live juga. Saya live ya Pak.